akan dilawan. Golkar akan melawan. Seperti tadi saya katakan, awalnya adalah Erlangga adalah anak manis. Tapi belakangan Bang Karni, ketika terbentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu itu, kelihatan sekali Erlangga tidak mau menyerahkan posisi capres itu buat Ganjar Pranowo. Padahal ini adalah koalisi yang diciptakan untuk Ganjar Pranowo apabila tidak dipinang oleh PDIP. Dan ternyata kemudian keras betul pernyataan-pernyataan Erlangga, tidak bisa. Ini untuk Golkar, ini untuk PAN, ini untuk P3. Karena kami partai dengan suara terbesar, maka kami layak menjadi calon presiden dari KIB. Ini artinya sudah mulai melawan Erlangga. Nah, perlawanan Erlangga ini tentu dibaca bahwa akan ada perlawanan-perlawanan lain. Maka ketika Bang Karni tanya bagaimana dengan kasus di Kejaksaan Agung, patut diduga juga ini adalah permainan politik. Permainan politik kenapa? Karena kita tahu sebenarnya 5 tersangka itu yang nyata-nyata hubungannya adalah dengan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan Lutfi waktu itu. Dan dia tidak jadi tersangka. Jadi kenapa kemudian Erlangga di posisi Menko Perekonomian yang kemudian diobok-obok dalam pengertian di Kejaksaan Agung? Maka ini menjadi tanda tanya. Dan dari awal memang KIB itu dipimpin oleh orang-orang yang diduga bermasalah. Misalnya juga Zulkifli Hasan. Kita tahu kasus-kasus ketika dia menjadi Menteri Kehutanan pelan-pelan dimunculkan. Begitu juga dengan P3. P3 kan sudah tahu dalam waktu singkat sudah begitu cepatnya terjadi pergantian kepemimpinan di P3. Suharso Mano Arfa dikudeta lewat jalan yang tidak masuk akal. Dan kemudian juga patut diduga ini kok rangkaiannya banyak sekali. Saya melihat, saya mencatat di era SBY memang ada juga pola ketika kemudian Golkar itu maju dengan posisi Wiranto sebagai calon presiden dan Solahuddin Wahid menjadi calon wakil presiden, kalah. Tapi di putaran kedua, Golkar justru mendukung Megawati waktu itu. Dan bukan SBY. Padahal di situ, SBY berpasangan dengan Yusuf Kalla. Heran, kenapa Golkar bukan ke sini? Akhirnya kita tahu bagaimana dalam Munas Golkar, JK akhirnya menjadi ketua umum dan mengalahkan Akbar Tanjung. Di sini awal mula sebenarnya, Demokrat juga melakukan pola yang sama, tapi tidak dalam tanda petik seganas pemerintahan Jokowi. Artinya terlalu banyak partai diobok-obok. Kira-kira itu yang bisa kemudian dibaca oleh secara analis politik, secara analisis komunikasi politik. Jadi ada dramaturgi di mana panggung depan sangat berlawanan dengan panggung belakang. Nah, kita akan lihat dalam kasus di Golkar ini, panggung tengahnya, komprominya seperti apa? Apakah kemudian betul akan terjadi munaslup? Menurut saya tidak secepat itu. Dalam kasus Setia Novanto, itu jelas ketika sudah jadi tersangka, maka tidak langsung munaslup. Harus itu melalui rapat pleno, Rapimnas, diangkat PLT. Dan kalau kemudian sekarang disebar luaskan akan ada munaslup, menurut saya itu terlalu jumping. Nah, oke lah misalnya, kalau memang betul Erlangga dijadikan tersangka, menurut saya juga tidak otomatis kemudian seorang Luhut atau seorang Bahlil bisa dengan mudah akan menjadi ketua umum. Saya kira tidak mudah untuk mempengaruhi 2/3 untuk dilakukan munaslup. Dan kalau itu terjadi, saya kira semuanya akan sangat tergantung Agustus ini. Yang membuat barangkali penguasa juga menunggu-nunggu bagaimana keputusan Golkar akan di koalisi mana. Golkar mengaku akan menunggu bulan Agustus. Kita tahu Bang Karni,
bulan Agustus kemungkinan MK juga akan